Apakah kita orang-orang yang bisa dipercaya? Ini suatu pertanyaan yang penting dan menantang. Karena kepercayaan, atau dalam bahasa Inggris trust, adalah pondasi dari suatu hubungan, dari suatu relasi. Juga dalam pekerjaan. Kepercayaan itu penting karena ini akan menjadi jaminan akan apa yang kita terima, tanggung jawab besar, rahasia-rahasia yang paling dalam dari hidup seseorang. Dan seringkali apabila ada krisis kepercayaan, ada juga krisis dalam suatu relasi. Mengapa? Karena seorang yang sudah tidak bisa diberi kepercayaan, memegang teguh akan kepercayaan, orang tersebut sudah melukai relasi tersebut. Dan tidak ada lagi kemungkinan untuk diberikan suatu tanggung jawab atau rahasia yang besar. Jadi kepercayaan adalah pondasi, salah satu pondasi penting dari suatu relasi atau juga pekerjaan. Untuk itu kita mengetahui dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar hari ini, seorang tuan yang hendak berpergian jauh memberikan talenta atau tanggung jawab, kepercayaan kepada masing-masing hambanya. Dan kita dengar ada 3 hamba. Masing-masing hamba ini diberikan, ada yang 10 talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 1 talenta. Pertanyaannya, apakah tuan ini adalah tuan yang tidak adil? Tidak. Justru sebenarnya tuan ini sungguh-sungguh tahu dan kenal begitu dalam terhadap masing-masing hamba. Tuan ini tahu bahwa hamba yang pertama ini adalah seorang yang bisa dipercaya. Dan sebeginilah kemampuannya, sesuai dengan takarannya. Begitu juga hamba yang kedua dan hamba yang ketiga. Tanggung jawab, talenta diberikan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing hamba. Jadi, sekali lagi, Tuhan ini bukan Tuhan yang tidak adil, tetapi justru Tuhan ini sungguh-sungguh adil. Karena dia tidak mungkin memberikan 10 talenta kepada hamba yang ketiga, apabila hamba yang ketiga ini tidak mampu untuk menggunakan dan menumbuh kembangkan talenta yang 10 ini. Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap dari kita diberikan talenta dari Tuhan, tanggung jawab. Bapak Ibu di sini yang sudah lama menghidupi sakramen perkawinan, anak-anak sudah bertumbuh besar, punya pekerjaan, punya keluarga sendiri, juga saya yakin tahu bagaimana penting untuk menyiapkan diri anak-anak. Bagaimana anak-anak dididik supaya nanti ke depannya kalau sudah besar siap untuk suatu pekerjaan, untuk satu tanggung jawab. Seorang suami, seorang ayah, seorang istri, seorang ibu bisa dengan jeli melihat bakat atau talenta dari masing-masing anak. Karena masing-masing anak punya keunikannya tersendiri. Jadi mesti punya kejelian. Ada yang diberi kesempatan untuk les, misalnya les menyanyi, melukis. Ada yang senang olahraga, diberi kesempatan untuk les. Dari kecil sudah dididik, sudah dilatih. Karena sekali lagi,
tanggung jawab itu nggak bisa langsung diberikan, terutama apabila tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang besar, harus disiapkan. Kepercayaan juga seperti itu, nggak bisa langsung diberikan kepercayaan yang besar, harus dididik pelan-pelan. Saya juga ingat ketika saya masih kecil, saya itu sebenarnya nggak hobi belajar. Saya ingat kalau saya berangkat ke sekolah waktu SD itu, tahunya apa? Bukan belajar, ketemu teman, buat main. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu aja dalam pikiran saya. Ketemu teman-teman dan main. Makanya saya bukan seorang murid yang berprestasi. Tapi pelan-pelan setelah tamat SD, orang tua saya terus memicu saya, memberi saya semangat. Karena ternyata ketika saya serius belajar, wah, nilai saya lumayan baik. Dan saya kemudian menyadari, oh ternyata bisa juga nih bersaing sama teman-teman selama di SMP. Tetapi sekali lagi prosesnya itu enggak langsung, pelan-pelan. Di dalam mencintai juga seperti itu. Kepercayaan sekali lagi menjadi pondasi dalam satu relasi. Dan biasanya ada beberapa umat yang datang kepada saya bercerita, Romo, begitu sulit untuk bisa settle dengan satu orang ini. Kami sudah pacaran selama 1 tahun lebih. Kami sudah membicarakan tentang rencana ke depannya, tetapi semakin ke sini kenapa semakin sulit? Rasanya ada krisis kepercayaan. Rasanya ada krisis kepercayaan. Untuk suatu rencana yang besar, untuk suatu pondasi yang begitu dalam dan penting, kepercayaan itu, ini harus dipupuk pelan-pelan. Saya ingat perkataan Bunda Teresa dari Kalkuta. Setiap dari kita mungkin nggak semua dari kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Tetapi setiap dari kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Sekali lagi, tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Tapi setiap dari kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Jadi dalam suatu relasi, bagaimana sih ungkapan-ungkapan cinta yang kecil dan sederhana itu terus bisa dilakukan? Lewat senyuman, lewat sapaan, lewat pelukan. Hadir saja itu terkadang sudah cukup. Bisa mendengarkan keluh kesah seorang yang dicintai. Orang tua juga seperti itu, bagaimana bisa terus hadir dalam proses perkembangan anak-anak. Terus bisa mendengarkan, memberi saran, hal-hal yang kecil. Kalau misalnya berhasil melakukan suatu tugas, dikasih hadiah yang simple-simple. Karena ini sekali lagi bisa mempersiapkan kita untuk suatu tanggung jawab yang besar. Anak-anak dilatih dari kecil bagaimana bisa bertanggung jawab, menjaga adik-adiknya, misalnya Koko, menjaga adik-adiknya. Dalam relasi juga seperti itu. Bagaimana ungkapan-ungkapan kasih yang kecil dan sederhana. Kasih bunga, disuguhi kopi, diberi semangat, hal-hal yang kecil seperti itu sekali lagi. Apabila dilakukan dengan cinta, bisa membuat kita semakin menjadi lebih baik. Terlebih-lebih dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam kehidupan keimanan kita. Seringkali kita tidak percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap pergumulan kita. Tapi yakin dan percayalah saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengar, Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa Allah tahu setiap kebutuhan kita. Setiap dari kita sudah diberikan talentanya masing-masing. Jangan pernah membanding-bandingkan
Apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain capai. Karena setiap dari kita akan punya waktunya masing-masing. Teman-teman kita mungkin boleh berhasil saat ini, dan kita saat ini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sukses dalam hidup. Mungkin orang-orang yang kita kenal relasinya dalam keluarganya sangat-sangat damai tanpa masalah, dan saat ini kita sedang ada masalah dalam keluarga. Mengapa istri saya seperti ini? Mengapa suami saya seperti ini? Mengapa anak-anak seperti ini? Tapi jangan pernah takut. Setiap dari kita sudah diberikan rahmat dari Tuhan dan akan menjadi mekar tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan apa yang kita miliki yang berasal dari Tuhan dengan apa yang orang lain miliki. Intinya, setiap talenta, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah kepercayaan penuh yang sudah Tuhan berikan. Kita harus terus bisa bersyukur. Bersyukur untuk apa? Untuk bisa yakin dan percaya bahwa seorang yang Tuhan berikan kepada saya, untuk saya kasihi, meskipun sulit untuk dicintai, suatu saat nanti pasti akan berubah. Permasalahan yang saya punya saat ini, meskipun sulit, suatu saat saya akan mendapatkan solusinya. Talenta yang saya punya ini, meskipun seringkali saya lihat tidak lebih baik daripada yang lain, tapi pada waktunya nanti akan menjadi sempurna dan indah. Yakin dan percaya Tuhan menyiapkan kepada kita jalan untuk mengembangkan bakat dan talenta kita. Yakin dan percaya apapun hal-hal yang kita lakukan, sesederhana pun hal-hal tersebut, sejauh kita lakukan dengan cinta, ini akan memberikan kita suatu buah kehidupan, buah iman yang membuat kita menjadi lebih baik. Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi setiap dari kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan penuh cinta.